Okay, good morning, students. Like I have already informed you that today I'm going to give you a kind of video that I have already told you in our previous meeting. So like I have already said, we are going to learn about opinions and thoughts. Now look at the screen here. This is that PowerPoint that you have already seen for 2 times. Kalian sudah lihat PowerPoint ini 2 kali ya. Tetapi kita harus pahami lagi basic competence-nya. Ibu pikir kalian sudah baca ini ya. Dan berikutnya ada dialog yang sudah kalian baca. And then I ask you to give your understanding yang kaitannya dengan opinions and thoughts. Jadi lihat di sini ada dia punya penjelasan mana yang thoughts, yang mana yang opinion ya, sudah dibaca ya. Nah, sekarang yang harus kalian perhatikan adalah opinions and thought itu adalah the way you feel or think about something. Apa yang kalian rasa atau pikirkan tentang sesuatu yang it is based on your own perspective. Jadi berdasarkan kalian punya pandangan atau pendapat pribadi. When we give our opinion, it is important to give the reason and also the example to support it. Jadi ketika kalian mau memberikan alasan, itu sangat penting kalau disertakan dengan contohnya. Jangan hanya memberikan pendapat tetapi tidak ada contoh. Apalagi kalau hanya pendapat tidak ada alasannya. Nah, kemudian when we give our opinion, we need to give a strength and stance to show our thoughts. Jadi maksudnya apa? Ketika kalian mau memberikan pendapatmu, itu bagusnya ada penguatan dan pendirian yang kalian sampaikan untuk menunjukkan kalian punya pikiran. Paham ya? Nah sekarang ini ada dia punya pendapat ekspresi bagaimana kalau kalian mau buat pendapat secara pribadi. Kalau kata-kata yang ada disebutkan di sini seperti in my opinion, that is to show your opinion before you are saying your opinion. Jadi ini ada beberapa frasa yang bisa digunakan untuk sebelum menggunakan pendapat kalian. Jadi ini frasanya dulu baru pendapatmu. Jadi contohnya seperti di sini in my opinion, then you can say your ideas ya. Kemudian bisa dikatakan idemu. Kemudian I think itu mengawalinya. Nah, dan belum ada penguatan di dalamnya. Paham ya? Sekarang kita lihat lagi yang ini. Kalau yang ini berdasarkan pendapat secara umum. Jadi kalau seandainya kalau ada pendapatmu, kemudian ada pendapatnya orang lain mau menyampaikan, dia bisa menggunakan frasa seperti ini. The most people do not agree. Berarti ini yang sifatnya negasi kan. Kemudian some people say that, ini juga yang sifatnya positif. Jadi tergantung dari frasa ini, kalian bisa gunakan untuk membuat pendapatmu secara pribadi. Bukan, secara umum, bukan pribadi ya. Nah, sekarang kalau kalian memberikan ini giving a stance opinion yang Ibu tulis di sini, itu memberikan pendirian kalian. Apakah kalian berada di sisi yang mendukung ataukah sisi yang menentang? Jadi positif atau negatif. Kalau kalimatnya menyetujui pendapat, itu bisa digunakan dengan frasa yang ada di sini nih. Ini contohnya dibilang I agree with this opinion. Ini kalau dalam dialog. Jadi ada dia punya kalimat mengawali pendapat penjelasannya dia. Kemudian yang ini negative side atau yang sifatnya menentang. Di sini ada kata-katanya juga. Contohnya adalah I'm sorry I don't agree with you. Jadi di situ menunjukkan kalau berdialog pasti ada kata-kata ini yang akan keluar. Nah, sekarang kita lihat penjelasan mengenai giving a stance opinion. Ketika kalian mau memberikan pendapatmu, biasanya kata-kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan kalian punya pendapat itu bisa menggunakan kata believe, think, doubt, assume, feel, dan lain-lain. Nah, kalimatnya bisa digunakan seperti ini. Ini
contoh saja, I strongly believe, saya benar-benar percaya. Nah, apa pendapatnya setelah di sini? Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang ini, I absolutely agree. Saya benar-benar setuju. Jadi kata strongly, absolutely, definitely, obviously itu adalah penguatan pendirian. Kalau kata believe, agree itu sifatnya lebih positif, bukan ke negasi. Kalau yang negasi, I obviously disagree. Ya, itu contohnya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ini. Smoking should be banned in public places. Ini ada pendapat positif dan pendapat negatif. Nah, nanti penjelasan Ibu setelah yang kalian buat kemarin, ada beberapa yang belum memberikan penguatan dan memberikan contoh. Nah, mari Ibu sekarang menjelaskan pendapat yang seharusnya dibuat ketika kalian mau berdebat. Nah, sekarang elaborasi penjelasan dari yang minggu lalu Ibu sudah jelaskan. Nah, ini kalau temanya tentang online gaming should be eliminated. Apa artinya? Itu permainan online itu harus dihilangkan, harus dihapus. Nah, perhatikan pendapat yang Ibu buat dalam bentuk penjelasan yang sudah Ibu berikan di sini. Nah, sini ada pendapatnya, in my opinion, I strongly agree that online games should be banned because online games surely can inhibit and disrupt children achievement in learning. It is also can cause excessive addiction and affect the physiological of the players. It is clearly can be seen some of the children are rude to their parents when they cannot play online because of the limited access of the internet as the data package is not available. Nah, sekarang penjelasannya di pendapat pribadinya dia menggunakan personal points of view. Ini in my opinion. Nih yang ini ya. Itu personal point of view. Kemudian I strongly agree itu digunakan untuk mengekspresikan pendirian kalian, pendapat kalian dengan memberikan penguatan. Apakah kalian berada di sisi yang mendukung ataukah sisi yang menentang? Kalau yang di sini adalah sisi yang mendukung. Kalau yang Ibu garis bawah ini, online games should be banned, itu harus selalu disebutkan bahwa kalian menyebutkan tema yang kalian mau jelaskan. Jadi di situ mosinya harus disebutkan untuk memperkuat ide kalian. Kalimat yang dibentuk warna coklat ini, yang ditulis dalam warna coklat ini yang ditebalkan itu adalah alasan. Alasan dari tema mengapa permainan online itu harus dihilangkan, harus dihapus. Kalau yang blue itu Ibu kasih contoh dari alasan yang Ibu berikan. Nah, kalau kalian mau artikan yang ada di sini, pendapatnya adalah menurut saya, pendapat saya sangat setuju jika online games itu harus dihilangkan. Karena kenapa? Permainan online itu tentu saja dapat membuat anak-anak itu prestasi dalam belajarnya itu semakin terganggu. Dan itu bisa juga membuat ketagihan yang berlebihan dan menyebabkan psikologi dari pemain dari anak-anak tersebut bisa terganggu. Dan contoh yang jelas adalah anak-anak itu biasanya kalau sudah bermain game itu jadi kasar sama orang tuanya dan mereka tidak mau kalau seandainya tidak bisa bermain online. Karena kenapa? Aksesnya itu terbatas dan mungkin saja pulsanya kehabisan. Jadi dia marah sama orang tuanya. Itu contoh aja ya. Nah, sekarang kalau seandainya negative opinion. Kalau negatif opinion berarti itu yang bertolak belakang dari tema. Temanya kan tadi itu permainan online harus dihilangkan. Berarti yang di sini di negasi ini permainan online itu harus didukung ya, maksudnya tidak dihilangkan.
Nah, sini penjelasannya sama kayak tadi, in my experience itu personal point of view. I totally disagree itu menunjukkan ekspresi bahwa dia berada di sisi yang berlawanan, sisi yang menentang. Kemudian online games should be eliminated, itu yang kalimat yang harus disebutkan selalu ketika kalian mau menjelaskan kalian punya tema. Kemudian yang because playing online games is a fun activity and can be done to fill spare time, online games can also give multitasking skills and train teamwork. Nah, itu alasan. Sedangkan why I said like that, when we play online, we can share ideas and practice our language skills. Ya, itu contoh. Nah, kalau seandainya diartikan, berdasarkan pengalaman saya benar-benar tidak setuju jika online game itu dihilangkan. Karena bermain online itu sangat menyenangkan, kegiatan yang sangat menyenangkan dan dapat mengisi waktu luang. Di sini juga dikatakan bahwa permainan online itu bisa memberikan keterampilan yang luar biasa banyak dan bisa membangun kerja secara teamwork. Nah, kalau alasannya mengapa dikatakan permainan online itu bisa meningkatkan keterampilan, karena di situ kita bisa berbagi ide, melatih kita punya keterampilan berbahasa. Karena biasanya kan online game itu biasanya dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalian bisa melatih kalian punya vocabulary atau kosakata. Nah, itu contoh dari mosi yang lain. Nah, sekarang lihat penjelasan Ibu selanjutnya. Tadi Ibu memberikan penjelasan tentang pendapat secara umum ya. Nah, ini Ibu gunakan some people believe and sure enough that online games should be eliminated for the sake of their children's future in terms of their health in exposing too much using the gadget for their eyes. Therefore, online games should be banned. Jadi, kalau yang positifnya tadi, orang percaya bahwa mereka yakin bahwa permainan game online itu harus memang dihilangkan untuk kepentingan masa depan anak-anak. Karena kalau seandainya anak-anak itu terlalu terekspos dengan menggunakan gadget, itu bisa mengganggu matanya mereka, bisa merusak matanya mereka. Jadi online itu, permainan online itu harus dihilangkan. Nah, kalau yang negatif, pendapat yang secara umum di situ dikatakan, most people do not agree that online games should be eliminated as they find it has a good benefit to enhance children to sharpen their skills and ability to practice their English language. So online gaming need to be preserved for the sake of the children. Jadi di sini dikatakan banyak orang yang tidak setuju permainan online itu harus dihilangkan. Karena kenapa? Mereka merasa bahwa memberikan manfaat yang baik untuk meningkatkan kemampuan atau mempertajam kemampuan keterampilan anak-anak dan bisa melatih bahasa Inggris mereka. Jadi permainan online game itu harus dipertahankan untuk kepentingan anak-anak. Nah, sampai situ kira-kira kalian paham ya? Nah, sekarang Ibu ada ambil salah satu contoh dari temanmu punya pekerjaan. Nah, di sini Ibu lihat, di sini kalimatnya yang dia buat, ini memang sudah bagus. Akan tetapi lebih bagus lagi kalau seandainya pendapatnya ini dielaborasi dengan menggunakan penguatan dan juga contoh. Nah, ini yang kurang dari pendapatnya temanmu ini Ibu kasih penjelasan. Di sini Ibu bilang, the opinion here is only giving reason example. Jadi pendapatnya temanmu ini hanya memberikan alasan dan contoh. Dia tidak menggunakan yang mana itu personal point of view, yang mana itu stance opinion to the strength to the point of view. Jadi dia tidak menggunakan pendapat pandangan secara pribadinya, kata-katanya yang Ibu tekankan di sini, kemudian pendapat penguatannya kayak apa, dan mosi dari sisi yang positif itu harus disebutkan tadi yang Ibu sebutkan tadi ya. Nah, kalau yang ini contoh dari temanmu punya pekerjaan juga. Nah, kalau yang di sini opininya dia hanya memberikan alasan juga, seperti tadi penjelasan Ibu, tapi tidak memberikan personal point of view. Kata personal point of view yang dimulai dari yang tadi penjelasan sebelumnya,
Kalian masih ingat kan? Nah, jadi tolong dicoba kembali bagaimana membuat kalimat supaya ketika kalian masuk berdebat, membuat dialog, kalian mampu untuk membuat kalimatnya kalian sendiri dengan menggunakan penguatan dan juga pendapat sebelum masuk kepada alasan maupun contoh. Kira-kira paham ya? Semoga video singkat ini bisa kalian pahami, belajar terus, keep on trying to give your opinion and thoughts. Jadi minggu depan kita akan kembali lagi, Ibu akan menjelaskan kembali tentang opinion and thought dan kalian akan mencoba dalam bentuk dialog nanti ya. Nah, sebenarnya ini kalau opinion and thoughts ini kita bagus masuk kalau seandainya dalam debat. Jadi kalau dalam debat in English, that will be easily you understand which one you are in the positive side or in the negative side. So see you in the next meeting. Happy learning and keep on doing good things while we are still in the pandemic situation. See you. Bye.